Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 3 orang hakim sebagai tersangka usai memberi vonis lepas terhadap terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor kulit palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai 22,5 miliar rupiah atas vonis lepas tersebut. Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Abdul Qohar. Awalnya Qohar mengungkapkan awal mula kasus suap ini menjerat 3 majelis hakim terdakwa korporasi minyak goreng itu. 3 hakim itu adalah Hakim Agam Syarif Baharudin, Hakim Ali Muhtaro, dan Hakim Juyamto. Mereka bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Marcella Santoso, dan Arianto selaku pengacara, serta Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Penetapan status tersangka ini diumumkan secara resmi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus dalam konferensi pers pada Senin 14 April 2025. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan bukti kuat berupa aliran dana mencurigakan, rekam jejak komunikasi, serta kesaksian sejumlah pihak yang menguatkan dugaan adanya gratifikasi dalam proses peradilan. Uang suap tersebut diduga berasal dari pihak yang berkepentingan dalam perkara untuk memastikan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Dalam sidang sebelumnya, memang divonis lepas oleh majelis hakim, meski jaksa penuntut umum telah menuntut hukum penjara berat atas keterlibatannya dalam pengaturan ekspor CPO yang menyebabkan krisis minyak goreng di dalam negeri. Penetapan status tersangka terhadap ketiga hakim ini menjadi sorotan publik dan mencoreng integritas lembaga peradilan. Masyarakat dan berbagai elemen sipil mendesak agar Kejaksaan Agung bertindak transparan dan tegas dalam menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Selain itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga diminta untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan etik terhadap para tersangka. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan menjadi taruhannya dalam kasus besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Ketiga hakim tersebut saat ini telah diperiksa intensif dan akan segera menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka terancam dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kasus ini menjadi momentum penting untuk membersihkan lembaga peradilan dari praktik-praktik kotor dan memastikan bahwa keadilan tidak bisa dibeli. Saya akan sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, suap, dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun hasil dari pemeriksaan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut. Bermula adanya kesepakatan antara Arianto Bakri selaku pengacara tersangka Korporasi Minyak Goreng dengan Wahyu Gunawan, seorang panitera, untuk mengurus perkara korupsi Korporasi Minyak Goreng dengan permintaan agar perkara tersebut diputus konslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanta agar perkara tersebut diputus konslah dan Muhammad Nuryanto menyetujui permintaan tersebut untuk diputus konslah, namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 6
miliar rupiah. Bahwa kemudian Wahyu Gunawan menyampaikan informasi tersebut kepada Aryanto Bahri agar menyiapkan uang sebesar 60 miliar rupiah. Dan Aryanto Bahri menyetujui permintaan tersebut. Kemudian setelah disampaikan, beberapa waktu kemudian Aryanto Bahri menyerahkan uang sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat kepada Wahyu Gunawan. Kemudian oleh Wahyu Gunawan uang sejumlah 60 miliar rupiah dipindah diteruskan ya, karena uang yang diserahkan adalah uang dolar Amerika Serikat, diserahkan kepada Muhammad Arif Nuryanto. Dan pada saat itu Wahyu Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanto sebesar 50.000 US dollar sebagai jasa penghukum dari Muhammad Arif Nuryanto. Jadi Wahyu Gunawan pun dapat bagian setelah adanya penyerahan uang tersebut. Bahwa ketika hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konselah, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus diputus konselah oleh majelis hakim, yang teman-teman wartawan mungkin sudah menyaksikan atau sudah pernah memberitakan hal tersebut. Berdasarkan alat bukti yang cukup, di mana penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi secara maraton, maka pada malam hari tadi sekitar pukul 11.30 tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun ketiga orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka ABS selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat penetapan nomor 25 tanggal 13 April 2025. Yang kedua, tersangka AM berdasarkan surat penetapan nomor 26 tanggal 13 April 2025. Dan yang ketiga, tersangka DJU yang bersangkutan adalah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 27 tanggal 13 April 2025, yang pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim. Adapun pasal yang disangkakan terhadap ketiga orang tersebut adalah pasal 12 huruf C junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto
Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap para tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan 3 hakim pemberi vonis lepas kasus korupsi minyak goreng yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.